yang kami hormati, hari ini kami tentu sangat berbahagia mendapat penghormatan dari ibu-ibu. Saya menganggapnya mungkin lebih dari semuanya, karena ibu-ibu guru inilah yang melahirkan kami semua. Karena itu bagi kami IGRA atau guru-guru ini di atas semuanya gitu ya. Bukan lagi kemitraan atau yang lainnya barangkali, tetapi di atas semuanya, karena kami tidak hadir di sini, Pak Sekda barangkali, Pak Kepala tidak akan hadir di sini tanpa ibu guru semuanya di sini. Knowledge atau malah juga menjadi memiliki high profesionalismenya gitu ya. Profesionalisme yang unggul gitu. Dan ini tentu perlu pengembangan, pembinaan dan seterusnya. Dan kami barangkali setuju atau sepakat nih dengan pimpinan IGRA bahwa guru-guru ini perlu terus dibina dan dikembangkan. Kami di STAIM ini punya prodi, 5 prodi, diantaranya ada PAI, Pendidikan Agama Islam, ada Ahwalus Sasiah, Hukum Keluarga, kemudian ada KPI, 5 menit lah, Komunikasi Penyiaran 5 menit Islam, orang perjalanan, dan ada ekonomi syariah. Ini kami punya 5 prodi dan kami berkomitmen untuk membangun high profesionalisme untuk itu. Nah, terakhir juga ini kami sangat prihatin malah miris gitu ya. Tadi disampaikan oleh pimpinan IGRA bahwa guru hari ini saya didatangi seorang mahasiswa, wah ini ya kuliah saja ya. Kuliah saja, ikut saja ya di ini. Mudah-mudahan ada rezekinya. Nah, Pak Sekda, kami berharap mungkin semua guru-guru RA ini mendapat beasiswa pendidikan dari Pak Sekda. Sehingga pendidikan sebagai double industry ini dikelola oleh orang yang mulia juga, yang ini perlu komitmen bersama untuk mengembangkannya. Demikian mungkin Pak, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung kepada yang terhormati Bapak Dr. Haji Yusuf MPD Istimewa. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Sekda, ya, pemerintah Kota Bandung. Jadi kalau ditanya ibu-ibu, siapa pembina IGRA Kota Bandung? Pak Sekda, ya kan? Jangan lupa namanya siapa? Jadi harus ingat Bapak kita, beliaulah nanti yang akan membina. Dan wabil khusus, saya berharap kegiatan-kegiatan IGRA ke depan, wabil khusus dengan murid hampir 9.000. Kemudian yang sudah disertifikasi itu hanya baru 40%. Nah, sisanya ini masih belum sertifikasi dan ada yang mendapat tunjangan dari pemerintah Kota Bandung. Namun jumlahnya ini masih sangat sedikit dan masih ada beberapa guru RA, Bu Eva ya, yang belum mendapat tunjangan dari mana-mana. Dari Pemkot tidak dapat, dari Kementerian Agama belum dapat, sertifikasi apalagi karena belum S1. Nah ini yang begini ini wajib mendapat bantuan. Mudah-mudahan ke depan bersama. Saya minta data realnya, saya akan sampaikan ke Pak Kabak. Ini yang mereka nasibnya belum beruntung, ini tolong diperhatikan karena Bapak dan Ibu semua adalah mendidik anak-anak Kota Bandung. Agar tetap sehat dan tetap dapat memimpin Kota Bandung ke depan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Yusuf PD, beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan sekaligus saya cintai, Ibu Haja Dr. Sri Latifah selaku PW Igra Provinsi Jawa Barat, beserta Ibu Haja Eva Julia selaku pengurus Igra Kota Bandung yang tadi telah menyampaikan. Pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kandepa, tadi agak terlambat karena ternyata hari ini sebuah jadwal yang sangat luar biasa. Tadinya kami jam 9 ini harus menghadiri rapat badan musyawarah berkaitan dengan 3 raperda yang harus disampaikan dalam Bapepda 2017, dan tadi malam saya mendapat jadwal undangan dari Bapak Kandepa berkaitan dengan workshop cipta lagu ini, khususnya berkaitan dengan guru agatur RA Kota Bandung. Dan saya merasa berbangga tidak hanya sekedar hadir di tengah-tengah keluarga besar RA, tetapi tadi malam juga saya barusan malah diingatkan kembali, ternyata kami duduk di salah satu pengurus ataupun penanggung jawab ataupun Dewan Penasehat kaitan RA Kota Bandung. Oleh karena itu saya pikir tidak ada alasan, makanya tadi saya meminta ke Setban untuk Badan Musyawarah khususnya, karena sebelum paripurna itu biasanya melalui rapat Badan Musyawarah dan memang itu tugasnya Sekretaris Daerah. Saya meminta untuk diundurkan karena saya ingin bersilaturahim, dan saya sebagai salah satu yang diminta oleh Pak Kandepa untuk menjadi pengurus ataupun penanggung jawab ataupun Dewan Penasehat yang berkaitan dengan keberadaan Igra Kota Bandung ini, tentu saya sangat komit terhadap itu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini tadi juga telah disampaikan baik dari PW Igra Provinsi Jawa Barat ataupun juga dari Igra Kota Bandung, terlebih dipertajam dari Pak Hendriadi yang berkaitan dengan keinginan kuat untuk menempatkan sebuah pendidikan, kerjasama pendidikan yang berkaitan pembinaan usia dini. Kita sangat menyadari betul bahwa pendidikan ini kan merupakan bagian dari sistem pendidikan. Jadi kita paham pendidikan agama yang kita gagas dengan guru-guru Nadatul Athfal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem pendidikan. Saya selalu ingin mengatakan bahwa keluaran dari pendidikan itu ada yang bersifat pemikiran yang disampaikan pendidik tadi, kemudian juga yang bersifat pengetahuan afektif, tetapi yang lebih penting adalah keluaran berupa perilaku-perilaku yang berakhlakul karimah, yang psikometrik tadi. Sehingga kalau tadi kita bandingkan dengan apa yang disampaikan Pak Kandepa, memang masih ada ketimpangan ya Pak Kandepa. Dan ini yang memang menjadi PR besar. Kalau kita perhatikan sejalan dengan semangat Bandung ke depan yang terus kita mengedepankan, bagaimana pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Kita tahu persis tugas negara itu hanya 2, bagaimana mencerdaskan bangsa dan bagaimana memberikan kesejahteraan. Yang beririsan pendidikan atau mencerdaskan bangsa, posisi Igra inilah yang garda terdepan, yang mendorong sebuah perilaku-perilaku dalam konteks pemikiran tadi
bagaimana anak-anak didik kita yang berakhlakul karim. Dari sisi kesejahteraan memang ini tugas negara. Jadi kan tadi Kang Hendar juga memberikan satu atau kritik, terlebih diangkat oleh Pak Kadepak, saya diingatkan betul, dan inilah yang menjadi dilematis kami Pak Kadepak. Sejak waktu 2016 itu debatable antara guru-guru honorer yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Saya di Dewan dihadapkan dengan persoalan yang serius diatasi oleh setingkat komisi. Saya hanya kemarin menjelaskan, meluruskan persoalan bahwa apapun sepanjang setiap insan memberikan dukungan, memberikan kontribusi terhadap pendidikan, inilah insan-insan. Karena posisi ibu-ibu ini adalah juga merupakan posisi guru yang memang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini mewakili negaranya. Kebetulan seyogyanya tanggal 9 itu kita akan melalui musyawarah musyawarah bangunan yang salah satunya adalah mengkaji tentang usulan-usulan. Kalau tadi Pak Inspektur mengatakan, Pak Kadepak mengatakan ada ketimpangan tentang guru honorer yang 300, ya. Saya ingin mengawali mudah-mudahan itu untuk ke depan, insya Allah akan kami tingkatkan paling tidak ekspektasinya sama, paling tidak minimal 500. Kenapa demikian? Karena memang kita belum mampu meloncat dengan angka yang spektakuler. Karena memang di 2017 ini juga pemerintah kota mengalami sebuah defisit yang luar biasa. Sejalan dengan kebijakan TKPSD, waktu yang pertama kita defisit 300 miliar. Karena bukan defisit, karena memang yang kaitan dengan dana alokasi umumnya, daunnya, yang khusus berkaitan dengan penggajian terpenuhi 300 miliar sehingga dikasih terhadap keuangan, sehingga tidak ada alat. Di satu sisi itu, sisi lain juga ada hal-hal yang sangat krusial di 2017 ini sejalan dengan kita ingin mengedepankan tentang bagaimana pendidikan kesehatan, pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Bandung dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat krusial yang berkaitan dengan bagaimana kemiskinan yang sudah semakin tinggi. Tetapi saya hanya ingin katakan bahwa problem yang berkaitan dengan pendidikan itu juga bukan diatakan. Oleh karena itu, kami tentu dari sisi kebijakan tata usaha negara yang dari mewakili pemerintah daerah, insya Allah Pak Kadepak, terlebih saya tadi juga disampaikan duduk dalam satu posisi bersama-sama dengan Kang Hendar. Tadi juga Bu Latifah telah menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti tadi juga saya catat dari Pak Hendar yang berkaitan dengan bagaimana kesinambungan. Pak Hendarnya tadi mengatakan bahwa bagaimana kesinambungan pendidikan ketika masuk di STIA bagi siswa-siswa yang tidak punya kemampuan. Saya hanya ingin sampaikan pada hari ini, bagi siswa-siswa yang punya kompetensi, yang punya kemampuan dari sisi motorik tadi dan ingin melanjutkan ke STIA-nya, dan tetapi terkendala dengan tadi Bu Latifah mengatakan terkendala dari sisi pembiayaan, insya Allah tinggal rekomendasi dari IGRA Kota Bandung dan kita garansi akan diberikan beasiswa. Pemerintah Kota Bandung akan memberikan garansi yang saya katakan tadi beasiswa, ya. Jadi bisa khawatir. Jadi kalau kami menangkapnya dua saja. Pertama adalah keseimbangan, karena memang tidak boleh diskriminasi antara guru honorer umum dengan guru-guru yang lain, sehingga tadi yang berkaitan dengan saya kadang-kadang dengan dinas pendidikan itu suka dilematis.
Jadi guru itu apa, saya bingung ya, karena ternyata yang bersertifikasi dan yang tidak sertifikasi. Tapi saya sederhana aja, yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi, toh outcome-nya sama, menghasilkan sebuah produk adalah kecerdasan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, saya pikir sekarang mari kita sama-sama untuk mengolahnya, dan saya perintahkan ke Kabakesra untuk dalam 1 minggu ini, tentu rekomendasi dari Pak Kandepak, saya minta catatan-catatan agar minimal di 2018 ya, di 2018 seluruh guru-guru honorer yang tergabung di dalam IGRA, karena menurut saya kenapa ini harus diapresiasi, karena yang terlahir dalam kelompok berjuang mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan bangsa menurut perspektif IGRA, tentu sebuah pilihan yang spesifik. Saya sederhana Pak Kandepak, dengan Pak Kajari, saya dengan Pak Wali menyampaikan, kenapa harus dilematis antara guru honorer yang telah mendapat dari Dinas Pendidikan, kemudian magribnya juga mengaji. Saya tanya, berapa UMK atau UMR gitu ya? Jadi UMK Kota Bandung saya kata. Itu kan hampir 2,8. Sekarang coba jumlahkan, saya katakan guru honorer ya, artinya honor guru honorer plus ditambah guru mengaji. Itu belum seberapa. Saya katakan justru ini menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah daerah. Syukur-syukur bisa sama dengan upah minimum kota. Nah, oleh karena itu tentu sejalan dengan berbagai, karena memang yang diurus oleh pemerintah daerah itu banyak, tetapi paling tidak karena begini Pak, kemarin saja hampir 80 miliar memang kita menyelesaikan seluruh guru-guru honorer dalam konten defisit yang luar biasa. Kami dihadapkan demo yang luar biasa dari guru-guru. Saya agak terkejut, biasanya demo itu dari PKL, dari mana? Karena substansinya beda. Ini guru-guru. Dan saya bersama-sama dengan Komisi D duduk bersama dengan Dinas Pendidikan. Ternyata memang masih ada persoalan yang sangat mendasar dan fundamental, yaitu adalah yang menyangkut hak bagi guru-guru honorer. Nah, hari ini saya dapat pengayaan dari Pak Kandepak, dari Ketua IGRA Kota Bandung dan PW, diperkuat komplement pendidikan fundamental dari Pak Hendaryadi. Saya ingin lebih menguatkan bahwa sejatinya pendidikan itu harus menjadi fondasi awal. Oleh karena itu, nanti setelah ini saya akan melapor kepada Pak Wali Kota dan saya akan sampaikan di Dewan di DPRD Kota Bandung, karena saya jam 10 harus rapat badan musyawarah. Insya Allah lah minimal 2018 ya, 2018 di Januari itu minimal yang saya sampaikan tadi itu adalah angka-angka yang proporsional, sehingga tidak lagi dilematis antara guru A dan guru B. Sepanjang cakupannya adalah guru honorer, harus ada kesetaraan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini workshop Kapital Lagu Usia Indonesia dengan kepala dan guru dan ketua hafal sekota Bandung, yang sekaligus nanti tidak hanya memberikan pembinaan, tapi juga akan dilakukan kerjasama sekaligus dihadiri oleh PWRA Jawa Barat. Itu juga menjadi kecintaan dan komitmen kita bersama. Mudah-mudahan insya Allah Bu, tadi yang Ibu Tiban sampaikan, tadi saya catat sebetulnya, dan nggak usah khawatir ibu-ibu, saya terus dikawal saja oleh Pak Kandepak, dan saya komitmen terhadap tujuan daripada era ini sekalian. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya atas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop kita lagu usia ini serta pembinaan kepala dan guru Dr. Abdul tingkat Kota Bandung hari ini saya resmikan dibuka. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa
melimpahkan ridho dan karunia-Nya sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan apa yang dilakukan hari ini oleh kita semua dicatat menjadi amal ibadah kita kepada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak tersayang, ilmu yang telah Bapak berikan menambah wawasan kami, ilmu yang telah Bapak berikan menambah wawasan kami. Hadirnya penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara PT Gra Kota Bandung dengan Style Bandung. Nanti rekomendasi yang akan beasiswa. Jadi kalau 2017 semua bisa merajani, tapi betul-betul masyarakat tidak mampu ya. Nanti kita tidak lanjut. Ya. Semoga kerjasama ini dapat menjalin kerjasama yang sangat baik menuju guru-guru yang lebih cerdas, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, cenderamata kepada Bapak Kepala Kemenang Kota Bandung. Dan juga kepada cenderamata kepada Kapolkestra. Berapa? Cheese 3 cm, Pak. Bandung juara. Jempolnya dapat berjalan dengan lancar. Dan menuju sarjana 2020. Anu Bapak? Anu.